Hakikat norma dan macam-macam norma dalam masyarakat. 1. Hakikat norma. Norma dipandang sebagai rambu-rambu yang dipakai seseorang dalam masyarakat. Keberadaan norma sebagai suatu aturan digunakan agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi tertib dan harmonis. 2. Pengertian norma. Norma berasal dari bahasa Belanda, norm, yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian norma adalah sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Bentuk-bentuk norma. Norma-norma yang berlaku di masyarakat dikelompokkan ke dalam 4 macam, yaitu A. Norma agama. Norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. B. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan sifatnya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. C. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah keseluruhan aturan bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan tersebut timbul dalam pergaulan masyarakat. Norma kesopanan disebut juga aturan yang beradab. Sikap sopan ditunjukkan dengan cara bertutur kata dan bertingkah laku, agar dapat dikatakan sopan. D. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang bersumber dari hukum. Norma hukum didasarkan sepenuhnya pada undang-undang. Contoh norma hukum antara lain: 1. Peraturan lalu lintas. 2. Larangan mencuri, mencopet, atau merampok. 3. Larangan berbuat kekerasan. 4. Larangan berbuat kerusakan. 5. Larangan berkelahi. 6. Larangan membunuh. 7. Larangan berburu binatang langka. 8. Larangan korupsi. 9. Keharusan membayar pajak. 4. Melaksanakan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial kita tentunya membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu manusia hidup bermasyarakat. Agar kita bisa diterima di masyarakat, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, dengan mematuhi norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Bila tidak, kita tidak akan diterima oleh masyarakat. Hak dan kewajiban anak di rumah dan sekolah. 1. Hak dan kewajiban anak di rumah. A. Hak anak di rumah. Ada beberapa hak yang harus anak dapatkan ketika berada di rumah. Antara lain sebagai berikut. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman adalah salah satu hak yang harus anak dapatkan selama berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama anak untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang anak pakai. 4. Mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang keluarga merupakan hak dari setiap anggota keluarga. Sebaliknya, anggota keluarga juga memiliki kewajiban untuk mencintai semua keluarganya. 5. Mendapatkan perawatan dari orang tua. Seorang anak juga memiliki hak untuk dirawat orang tuanya. Orang tua akan merawat sejak anak dalam kandungan hingga besar. 6. Berkumpul dan saling berkomunikasi. Anak berhak untuk mendapatkan waktu berkomunikasi dan berkumpul dengan keluarga. Komunikasi dapat membuka pintu keterbukaan bagi anak kepada orang tuanya. B. Kewajiban anak di rumah. Kewajiban yang perlu dilakukan anak di rumah cukup beragam bentuknya. Berikut beberapa bentuknya. 1. Membersihkan rumah. Membersihkan rumah sebenarnya kewajiban bagi seluruh anggota keluarga. Namun bagi seorang anak, tugas ini dapat menanamkan sikap untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun berada. 2. Membantu orang tua. Dengan anak membantu orang tua, maka pekerjaan menjadi lebih ringan. Di samping itu, aktivitas ini turut mendorong agar anak mandiri dan memiliki empati pada orang lain. 3. Melaksanakan aturan keluarga. Setiap keluarga memiliki aturannya sendiri terkait apapun seperti adab, kesopanan. Anggota keluarga wajib menaati
2. Hak dan kewajiban anak di sekolah. Berikut hak anak di lingkungan sekolah. A. Siswa berhak menerima ilmu pengetahuan dari guru. B. Bertanya kepada guru jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. C. Menggunakan fasilitas sekolah. D. Mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak sekolah. Kewajiban anak di sekolah yaitu sebagai berikut. 1. Menaati peraturan dan tata tertib sekolah. 2. Hadir tepat waktu atau memberi keterangan jika tidak bisa hadir. 3. Menjaga sopan santun kepada seluruh warga sekolah. 4. Mengikuti jam pelajaran dan kegiatan sekolah. 5. Menjaga nama baik sekolah. 6. Menggunakan seragam sesuai ketentuan sekolah. 7. Tidak merusak fasilitas sekolah. Musyawarah. 1. Pengertian musyawarah. Musyawarah merupakan sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang untuk menemukan penyelesaian atau solusi dari persoalan. Keputusan bersama tersebut harus ditetapkan berdasarkan sebuah pemikiran, pertimbangan, dan pembahasan yang matang. 2. Tujuan dan ciri-ciri musyawarah. Di dalam musyawarah harus ada tujuan yang diputuskan atau dihasilkan. Di antaranya: A. Memberikan kesempatan dan menyelesaikan kesulitan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang atau perspektif. B. Untuk mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan yang diambil dalam masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh anggota musyawarah. Berikut ini merupakan ciri-ciri dalam musyawarah. Antara lain: A. Mengutamakan kepentingan moral dan bersumber dari hati nurani. B. Pendapat yang diusulkan mudah dipahami dan tidak memberatkan setiap anggota musyawarah. C. Dilakukan untuk kepentingan bersama. D. Hasil dari musyawarah dapat diterima sesuai dengan hati nurani dan akal sehat. 3. Nilai-nilai musyawarah. Ada beberapa nilai dasar yang harus diperhatikan dalam melakukan musyawarah. Beberapa nilai dasar tersebut adalah: A. Nilai kebersamaan. B. Nilai kebebasan mengutarakan pendapat. C. Nilai lapang dada atau berjiwa besar. 4. Prinsip-prinsip musyawarah. Prinsip-prinsip musyawarah adalah aturan atau dasar yang harus diikuti selama kegiatan musyawarah berlangsung. Prinsip-prinsip musyawarah antara lain: A. Mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. B. Menghormati pendapat orang lain. C. Melaksanakan keputusan dengan berlandaskan keikhlasan dan penuh tanggung jawab. D. Musyawarah harus dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani. E. Musyawarah harus dilandasi dengan asas kekeluargaan. F. Keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Manfaat musyawarah. A. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda. B. Mencari kebenaran dan mencegah kekeliruan. C. Permasalahan dapat segera teratasi. D. Setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah memiliki nilai keadilan. E. Melatih untuk mengemukakan pendapat di depan banyak orang.